إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi muslimin, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah ila hadzal dinil qawim, wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil katsirah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang sangat banyak dan sangat besar, khususnya kita menjadi umat yang terbaik, kita menjadi umat dalam agama yang sempurna, kita menjadi umat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang tiada tara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan huda, petunjuk, hidayah dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, agar Allah tegakkan, agar Allah menangkan agama ini di atas seluruh agama. Wa kafa billahi syahida. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka umat Islam seharusnya bersyukur bagi sebuah umat yang diberi bimbingan yang lengkap dan sempurna, diberi bimbingan dengan Al-Quran, As-Sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus rasul demi rasul sebelumnya yang seluruhnya mengajarkan tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab demi kitab sebelum Al-Quran yang juga seluruhnya mengajarkan tauhid, agar beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lainnya. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yusyriku bihi syai'a. Hanya saja syariatnya berbeda-beda, hukum-hukumnya berbeda-beda. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan masing-masing
sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan bangsa dan kaumnya, sesuai dengan apa yang ada di sekitarnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, bu'itha nabiyyun ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila nasi kaffah. Adapun nabi-nabi diutus untuk kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Maka wajarlah kalau syariat-syariat yang telah lalu, yang disesuaikan dengan bangsanya masing-masing dan sukunya, Allah utus kepada bangsa Ibrani syariat yang sesuai dengan mereka. Allah turunkan syariat untuk bangsa Yahudi yang sesuai dengan mereka. Bahkan sebagian dari hukum-hukum tersebut Allah jadikan sebagai hukuman bagi Bani Israel. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Allah turunkan kitab yang terakhir untuk seluruh manusia, ketika Allah utus Rasul yang terakhir untuk seluruh manusia, maka tentunya hukum-hukum tadi yang bersifat khusus untuk bangsa tertentu, kaum tertentu, sudah selayaknya Allah subhanahu wa ta'ala menghapusnya dengan yang lebih lengkap, lebih paripurna, lebih sempurna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami batalkan hukumnya, apa yang kami tarik kembali hukumnya, yang kami alpakan, kami lupakan, maka kami ganti dengan yang lebih baik atau paling tidak sama. Nati bi khairin minha au mithliha, kami ganti dengan yang lebih baik atau paling tidak sama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka agama Allah, syariat Allah selalu baik. Hanya saja kadang Allah memberikan sesuatu dan Allah berikan yang lebih baik. Allah berikan kebaikan dan Allah berikan yang lebih baik. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka aghlal, belenggu-belenggu yang Allah jadikan pada Bani Israel, tentunya dengan hikmah Allah dan rahmatnya, Allah lepas pada umat terakhir ini. Dan Allah lepas untuk mereka juga. Wahai Yahudi, wahai Nasrani, ikutilah agama terakhir yang melepas belenggu-belenggu atas kalian, yakni belenggu-belenggu hukum yang berat dan susah. Bahkan dikatakan diantaranya sebagai contoh, Allah kisahkan dalam Al-Quran, tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, bertaubatlah kepada bari'ikum, kepada Allah Rabb kalian, waqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri-diri kalian. Bertaubat dengan bunuh diri sendiri. Dan itu pun tentunya maknanya sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, bukan bunuh diri, tetapi mereka hendaklah saling membunuh. Ini berat, barakallahu fikum. Ini susah. Maka kita berdoa dan diajarkan doanya oleh Allah sendiri. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami satu beban yang berat yang pernah kau timpakan pada umat-umat terdahulu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diuji dengan ujian yang berat. Bertaubat susah. Faqtulu anfusakum. Tidak bertaubat terkena azab. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang demikian sudah tidak ada lagi dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih mudah, yang lebih ringan. Faman taba wa aslaha wa bayyana, siapa yang bertaubat dan memperbaiki dan kemudian dia menjelaskan, kemarin saya salah, itu sudah cukup. Sudah cukup, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man taba wa aslaha wa bayyana, siapa yang bertaubat, beristighfar, meminta ampun, menyesali dengan apa yang dia perbuat,
kemudian aslaha, memperbaiki apa yang telah dirusak, mengganti apa yang telah dihilangkan, meluruskan apa yang sudah bengkok, luruskan kembali. Wa bayyanu, dan menjelaskan, wahai manusia, wahai umat Islam, apa yang saya katakan kemarin, apa yang saya ucapkan kemarin itu keliru dan salah. Saya mengakui kesalahan saya dan saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bayan, penjelasan. Ikhwan ibn Azam, dan itu tidak susah, sangat mudah. Hanya saja sebagian manusia memiliki penyakit kibir, penyakit sombong, penyakit gengsi, sehingga dia tidak pernah mengakui kesalahannya, tidak pernah mau menyatakan saya salah dan saya bertobat pada Allah, tidak pernah mau menyatakan saya keliru, saya mencabut ucapan saya yang salah, tidak mau mengucapkan seperti ini. Ini kibir, ini kesombongan, dan ini biasanya dari penyakit, barakallahu fikum, penyakit yang mengerikan, penyakit yang menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dan biasanya penyakit ini akan menimbulkan penyakit lain yang tidak kalah bahayanya. Setelah ada kesombongan, setelah ada perasaan diri lebih hebat, lebih besar, lebih sempurna, malu untuk mengakui kesalahan, biasanya melahirkan hasad. Emang mereka tidak salah, emang mereka tidak pernah keliru. Nanti saya cari, mulai tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Habis tajassus dan berhasil mendapatkan sekian kesalahan atau sekian yang dianggap bahwa itu kesalahan, kadang-kadang tidak, hanya saja kacamatanya, kacamata dengki, kacamata hasad, maka sesuatu yang baik pun dikira itu jelek. Maka mulailah dia sebarkan sebagai ghibah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, dari kesombongan kepada hasad, dari hasad kepada ghibah, dari ghibah kemudian dia mulai lamz wal hamz. Wailul likulli humazatin lumazah. Kata Allah, celakalah para pengumpat dan pencela, celakalah mereka. Ini ikhwani ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, persis seperti iblis laknatullah alaih. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, iblis menjawab ucapan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan usjudu li Adam. Maka kata iblis, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia, aku diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Mengapa aku yang harus menghormati mereka, bangsa manusia? Maka Allah melaknatnya karena kesombongannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, menolak dan sombong, maka iblis termasuk yang kafir, kata Allah. Mulailah lahir hasad. Tidak bisa, mereka bangsa manusia harus juga terlaknat seperti saya, mereka harus mendapatkan kejelekan seperti saya, harus masuk neraka bersama saya. Hasad, dengki. Maka mulailah berbicara di hadapan Allah, wa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu ya Allah, demi kemuliaanmu akan aku sesatkan mereka seluruhnya. Dan memohon, anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tundalah kematianku sampai nanti hari dibangkitkan. Allah berikan, dan itu li hikmatin, karena hikmah yang Allah kehendaki. Di antara hikmah yang Allah kehendaki adalah ujian bagi kalian, ujian bagi kita, ujian bagi bangsa manusia dan juga bangsa jin tentunya. Maka Allah katakan, innaka minal mudharin, engkau termasuk yang ditunda, yakni diberikan oleh Allah kesempatan, silakan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihi bi khaylika wa rajlik wa'idhum. Kata Allah, silahkan giring mereka, silahkan hasung mereka dengan suaramu. Kata Allah kepada iblis, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, silahkan kamu giring dengan suaramu.
Kata para ahli tafsir, suaramu suara syaitan adalah dengan syair-syair, dengan ucapan kufur, ucapan syirik, dan dengan nyanyian dan lagu-lagu, dan dengan seruling dan musik. Itu sautus syaitan. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bikhailika wa rajlik, dan silakan kerahkan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki, wa'idhum, dan silahkan berikan janji-janji. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura, kata Allah. Tidaklah syaitan memberikan janji kecuali ghurur, kecuali janji-janji palsu, janji-janji kosong. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kedengkian iblis terhadap bangsa manusia. Kemudian contoh berikutnya, di antara anak buah iblis ada bangsa yang bernama bangsa Yahudi, yang ketika diberi kabar oleh Nabi Musa dan disebutkan dalam kitab Taurat akan datang seorang nabi yang sifatnya demikian rinci, bahkan tempat turunnya, tempat hijrahnya diberitahu, maka Yahudi menunggu di Madinah yang waktu itu masih bernama Yathrib, menunggu nabi yang akan datang, dan mereka menantang musyrikin. Wahai musyrikin, sebentar lagi akan datang seorang nabi bersama kami, dan kami akan memerangi kalian dengan nabi kami. Itu ancaman Yahudi sebelum datangnya Rasulullah SAW, yang Allah katakan yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Sebelumnya Yahudi menantang musyrikin dengan datangnya nabi. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tetapi ketika benar-benar datang pada mereka yang mereka sudah tahu, kafaru bih, ternyata mereka kafir. Mengapa itu? Apa alasan mereka? Padahal mereka menunggu, padahal mereka tahu, padahal mereka sangat yakin akan datangnya seorang nabi. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Mereka mengetahui namanya, mereka mengetahui ciri-cirinya, mereka mengetahui tempatnya, tempat hijrahnya, mereka mengerti. Tapi mengapa mereka menolak? Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menolaknya dalam keadaan hati kecil mereka yakin. Mengapa? Jawabannya sama dengan iblis tadi, hasad, sombong, dengki. Mereka melihat ternyata lahir dari kalangan Arab. Mereka melihat kenyataan ternyata Allah utus seorang nabi dari kalangan Arab, bukan dari kalangan mereka. Ini ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka lihat ciri-cirinya persis. Mereka baca lagi Tauratnya, benar dia seorang rasul. Mereka tes dengan sekian tes, apakah begini, apakah begitu, pertanyaan-pertanyaan pada Rasulullah SAW. Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban-jawaban yang Allah turunkan wahyu kepadanya. Dibacakan persis seperti ayatnya. Maka Yahudi melihat bahwa ayat ini bukan bahasa dari beliau. Artinya orang ini benar-benar dapat wahyu. Maka mereka saling berbisik sesama pendeta Yahudi, huwa. Naam, huwa. Apakah dia itu benar-benar dia? Dijawab oleh yang satunya, Ka'ab ibn al-Ashraf, naam, huwa. Emang dia. Tapi jangan bilang-bilang. Jangan beritahu manusia. Niscaya mereka akan berduyun-duyun datang kepada beliau, maka kita akan ditinggal. Ikhwani fillah azakumullah, sangat bencinya kepada musyrikin Arab, tetapi sayang bencinya bukan kepada kesyirikannya. Maka ketika ada orang-orang Arab yang tidak syirik, bahkan mendakwahkan tauhid, bahkan seorang nabi yang mereka tahu, mereka tetap menolaknya karena bukan bangsa Yahudi. Ini hasad dan kedengkian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati dari dua penyakit ini, penyakit kesombongan dan penyakit kedengkian. Sehingga dalam bahasa Arab menolak sesuatu kebenaran disebutkan dengan kesombongan. Apa definisi dari sombong? Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kami suka pakaian yang bagus, sendal yang bagus, apakah kami sombong? Kata Nabi, tidak. Innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Allah indah dan Allah suka keindahan. Walakin al-kibr, tetapi yang namanya kibr adalah batarul haq,
wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kebenaran ditolak, kemudian diremehkan orang yang membawa kebenaran. Siapa dia? Punya apa dia? Ila akhirih. Na'udzubillah min hatainis sifatain. Kita berlindung pada Allah SWT dari dua sifat yang jelek, sifatnya iblis, sifatnya Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wal hidayah wa rahmah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslimin, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan Quran dan sunnah, dan jangan menolak kebenaran ketika kebenaran itu datang. Jangan menolak ayat Al-Quran, jangan menolak hadis Rasulullah SAW hanya karena hasad dan dengki. Jangan kita memusuhi orang-orang saleh, jangan kita memusuhi ahli tauhid, jangan kita bertikai dengan ahli sunnah padahal mereka membawa sunnah, hanya karena persaingan dunia, hanya persaingan kedudukan, hanya urusan-urusan yang sifatnya Rasulullah SAW dunia. Ad-dunya la yusawi janaha ba'udah. Dunia ini tidak senilai dengan sayap nyamuk pun. Lau kanatid dunya tusawi janahal ba'udah, kalau saja dunia ini memiliki nilai sesayap nyamuk saja, tidak akan diberikan pada orang kafir surbatama. Kata Nabi, kalau memang ada nilainya, nggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Tetapi karena nggak ada nilainya, dunia diberikan pada orang kafir, pada orang mukmin. Harta, benda, emas, perak, kedudukan, segala macam Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pada orang jelek, Allah berikan pada seluruh manusia. Nanti di akhir Allah siapkan jannah hanya untuk mukminin, salihin, sadiqin. Tidak akan bisa meneguk air jannah seteguk pun dari orang-orang kafir. Ketika mereka meminta kepada ahli jannah, berikan pada kami seteguk air, atau berikan sedikit makanan untuk kami, dijawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya untuk orang kafir. Ikhwan ibn a'azamullah, saat itulah akan dibedakan. Allah berikan jannah untuk orang mukminin dan Allah masukkan ke dalam neraka orang-orang kafirin. Adapun dunia sebentar, fata morgana, sepertinya ada air padahal kosong, kering. Sepertinya sebuah kenikmatan tetapi tiba-tiba lenyap. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa kenikmatan dunia apapun bentuknya akan berakhir dengan kejelekan. Artinya orang makan terlalu banyak akan sakit perutnya. Orang bercumbu dengan istrinya terlalu banyak juga masuk rumah sakit. Tidak ada yang benar-benar nikmat murni tanpa ada beban, tanpa ada kejelekan kecuali dalam jannah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tinggalkan hasad. Allah berikan rezeki pada si fulan, kita ikut bersyukur, alhamdulillah. Allah berikan kemuliaan pada si Allan, kita ikut berbangga, masya Allah. Ahli sunnah mendapatkan kedudukan yang mulia. Mengapa kita harus saling hasad, saling dengki? Padahal kalian dan kita semua adalah satu umat, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang seharusnya idza ishtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasad bisahri wal humma. Kalau satu tubuh
Semestinya kalau ada yang sakit salah satu anggota badannya, maka tubuhnya seluruhnya merasakan deritanya, merasakan sakitnya. Allah Ta'ala ayahdiyana wa yahdiyahum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa Allah Ta'ala an yaghfir lana khatayana. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. اللهم نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.